Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim anna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, pada hari ini marilah kita mencoba memahami janji Allah di dalam surat An-Nur ayat 55. Bunyinya tadi sudah saya bacakan, maknanya wa'ada, berjanji. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada siapa berjanjinya? Alladzina amanu minkum, kepada orang-orang yang beriman di antara kamu sekalian. Wa amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal saleh. Janjinya apa saja? Pertama, la yastakhlifannahum fil ardi, akan beri kemenangan di atas bumi. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana Allah memberikan kemenangan kepada orang-orang sebelum mereka. Janji kedua, wala yumakkinanna lahum, dan pasti Allah akan mengokohkan bagi mereka dinahum, agama mereka, alladzi irtadha lahum, yang Allah ridhai untuk mereka, yaitu agama Islam. Mengokohkan agama Islam. Janji yang ketiga, wala yubaddilannahum, dan pasti Allah akan mengganti kepada mereka min ba'di khaufihim, mengganti untuk mereka setelah rasa takut mereka diganti dengan amna, satu rasa keamanan, nyaman. Ya'budunani, mereka senantiasa menyembahku. La yusyrikuna bi syai'an, dan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun. Wa man kafara, barang siapa yang kufur, ba'da dzalika, setelah datangnya janji ini, faulaika humul fasiqun, mereka adalah orang-orang fasik. Sebelum saya menjelaskan isinya, sebab nuzulnya ayat ini dulu. Sebab turunnya ayat ini bagaimana? Banyak beberapa hadis menjelaskan tentang sebab turunnya ayat ini. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjuang di Mekah 13 tahun. Sejak dakwah secara rahasia, dakwah terang-terangan, ya. Kemudian sampai 13 tahun itu hasilnya
bahwa orang Islam selalu siap siaga. Artinya membawa pedang kemana-mana karena takut diserang, membawa senjata kemana-mana, ya. Dalam kondisi demikian, sehingga ketika sampai di Madinah pun orang Islam dikerbuti oleh musuh-musuh, oleh orang-orang Yahudi, dari dalam oleh orang-orang munafik, oleh orang-orang Nasoro, oleh orang-orang kafir, mengurbuti, merasa bahwa para sahabat ini tidak tenang. Akhirnya tanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, selama kita di Mekah siap siaga terus, selalu ditindas oleh orang-orang kafir Quraisy, sampai di Madinah juga demikian dikerubuti oleh musuh-musuh, sehingga tidak pernah kami lepas daripada senjata. Kapan ya Rasulullah kita bisa melepaskan senjata, hidup nyaman, tenang?" Kata Rasulullah SAW, waktunya sudah dekat. Maka diturunkan ayat ini, wa'adallahu alladhina amanu minkum. Allah berjanji kepada orang-orang mukmin di antara kamu sekalian, wa amilus sholihat, dan mereka beramal soleh. Jadi janjinya kepada orang mukmin, bukan kepada muslim. Maka kalau dilihat dalam Al-Quran, Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin. Siapa yang unggul? Bukan muslim, mukmin. Allah janjinya kepada mukmin. Di dalam surat Ali Imran, Allah berfirman, wala tahinu, janganlah merasa rendah, jangan minder, jangan merasa hina, wala tahzanu, dan janganlah bersedih, wa antumul a'launa, karena sesungguhnya kamu sekalian itu lebih unggul. In kuntum mu'minin, bila kamu mukmin. Jadi keunggulan itu bagi orang mukmin. Yo, emang beda mukmin dengan muslim. Al-Quran menyebutkannya, nampaknya ada perbedaan. Orang yang baru Islam dengan orang yang imannya tertancap dalam hati, sehingga ketika orang-orang dari Badui, dari gunung, orang Arab gunung, datang kepada Nabi, sebagaimana diterangkan Al-Quran, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Badui berkata kepada Rasulullah SAW, amanah, kami sudah mukmin. Tapi Nabi disuruh menjawab, qul, katakan Muhammad, lam tu'minu, kamu belum mukmin. Bal qulu aslamna, tapi katakanlah kami baru Islam. Mungkin sudah syahadat, dia sudah syahadat, masuk Islam, tetapi keimanannya masih campur aduk dengan keraguan. Tauhid rububiyahnya, tauhid uluhiyahnya, tauhid asma wa sifatnya, boleh jadi masih banyak penyakitnya.
Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Sampai disebutkan walam la yadkhul imanu fi qulubikum. Iman belum masuk di dalam hati kamu sekalian. Jadi janjinya kepada orang-orang mukmin, dan yang dimenangkan orang-orang mukmin. Orang-orang yang kalau dikatakan di dalam Al-Quran bahwa orang kafir tidak mungkin diberi kemenangan atas orang-orang mukmin, kalau atas orang-orang muslim mungkin. Artinya kita wajib berusaha untuk amanah iman yang kuat. Ma waqara fil qalbi wa saddaqahul amal. Iman itu apa yang tertancap dalam hati kemudian dibuktikan dengan perbuatan. Banyak orang iman kepada Allah tetapi ragu, kalau dipecat dari pekerjaan ragu dia, nanti makannya dari mana? Lah, Allah sudah janji bagi orang yang berbuat, berusaha akan dijamin rezekinya. Artinya banyak orang-orang yang keimanannya itu tidak kokoh. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Itu pun Allah berjanji kepada orang-orang mukmin di antara kamu sekalian. Artinya ada orang-orang mukmin yang nampaknya tidak diberi janji juga, karena kadar keimanannya belum layak untuk mendapatkan itu. Karena al-imanu yazidu yanqus. Iman itu bertambah, bisa juga berkurang sesuai dengan amal kita, perbuatan kita. Nah, di sini. Maka tidak semuanya kepada seluruh mukmin, karena kadar keimanannya berbeda-beda. Maka Allah menyebutnya wa'adallahu alladhina amanu minkum. Allah memberikan janji kepada orang-orang yang mukmin di antara kamu sekalian. Janjinya tadi dengan syarat, beberapa syarat janji ini diberikan. 3 janji tadi diberikan oleh Allah dengan disebutkan di ayat ini 4 syarat minimal. Maka jangan buru-buru ingin menang di dalam pertarungan ekonomi, dalam persaingan pendidikan, di dalam banyak hal. Kalau kita belum memenuhi syarat, nah, disebutkan yang pertama di sini iman. Iman itu jadi syarat-syarat kemenangan ini disebutkan di sini: iman, amal soleh, kemudian merealisir ibadah, memerangi kesyirikan. Ada. Kalau iman, nah ini pengakuan, artinya dalam hati, tapi juga pembenaran dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota badan. Ini iman. Tidak cukup saya mukmin. Orangnya mukmin tapi kena pinjaman online. Gimana? Nggak ngerti itu. Orangnya mukmin tapi kemudian masih membuang-buang waktunya untuk yang sia-sia. Orang yang mukmin
tapi kemudian masih makan riba. Mukmin tidak mau bermujahadah. Bermujahadah di jalan Allah. Perintah wajahidu fillahi haqqa jihad. Mujahadah sungguh-sungguh. Anggota badannya tidak membuktikan bahwa dia itu mukmin. Seorang mukmin ngobrolnya banyak tentang sesuatu yang tidak manfaat. Mukmin artinya tidak layak untuk mendapatkan pertolongan Allah. Jadi iman yang tidak ada keraguan lagi. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Hanyalah orang-orang mukmin itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kemudian tidak ada keraguan sedikit pun. Keraguan terhadap ajaran Allah, keraguan terhadap ajaran Rasul. Tidak ada keraguan. Ketika Allah berfirman demikian, langsung percaya, langsung diamalkan. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Bukan sekedar tsumma lam yartabu, tidak ada keraguan, wajahadu fi sabilillah. Bermujahadah sungguh-sungguh. Sejauh mana mujahadah kita di hadapan Allah untuk menolong agama Allah, untuk berjuang di jalan Allah, untuk membela saudara-saudara kita yang miskin, untuk mendukung orang-orang yang benar. Sejauh mana itu keimanan. Amanu billahi wa rasul tsumma lam yartab. Tidak ada keraguan sedikit pun. Wa amilus shalihat. Kalau secara umum yang namanya iman itu sebagaimana dikatakan oleh malaikat Jibril, akhbirni anil iman, beritahukan kepadaku tentang iman. Al imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jibril berkata, memberitahukan nih kepada Nabi Muhammad SAW, beritahukan kepadaku tentang iman itu. Ya. Rasulullah, ya, ini ketika diberitahu tentang keimanan, dijawab oleh Nabi, iman adalah engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasul-rasulnya. Engkau beriman kepada hari akhir dan beriman kepada qada yang baik dan buruk. Qada dan qadar itu iman. Nanti diurai dari ini bahwa al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 77 cabang. Yang itu menunjukkan bahwa keimanan seorang mukmin banyak terurai di sana. Hati-hati di dalam memakan, jangan sampai ada yang haram. Mukmin, kalau ada orang muslim makannya sembarangan, membeli makanan tanpa melihat ini halal apa haram, di mana keimanannya? Jadi syu'bah iman, cabang-cabangnya itu jelas memberitahukan tentang keimanan kita. Iman. Kedua, syarat untuk menggapai kemenangan itu adalah amal soleh, usaha. Saya pernah menjelaskan tentang kaum Saba.
kaum Sabah itu berdiri 8 abad, dalam satu riwayat 10 abad sebelum Masehi. Jadi sebelum lahirnya Nabi Isa itu 15 abad sebelumnya, terletak di Yaman, Son'a, 170 kilo itu ada negeri Sabah. Dan kalau Bapak ke sana bisa melihat bekas-bekas bangunan itu sudah lebih dari 20 abad 30 abad yang lalu masih ada sisa-sisa kebesaran dari negara Sabah itu. Amal soleh, usaha, tapi kemudian dengan keimanan, maka Allah memberikan di dalam surat Sabah ayat 15, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu ketika usaha maksimal, ikhtiar maksimal, amal soleh maksimal dengan mengikuti tuntunan daripada Allah dan Rasulnya. Dan kepada kaum Sabah itu, nabi yang diutus ke mereka itu 13 nabi atau lebih. Dari 25 rasul diantaranya diutus kepada mereka itu 13. Banyak. Jadi luar biasa. Nah, maju setelah amal soleh. Nah, amal soleh ini salah satu sendi keimanan, bukti keimanan. Termasuk amal soleh ini sebagai saksi atar bersihnya tauhid seseorang. Ketika beramal karena Allah lillahi ta'ala, bersih hatinya dari kesyirikan. Amal soleh itu merupakan komitmen dengan pelaksanaan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu amal soleh. Termasuk amal soleh ini adalah buah dari keimanan kepada Allah, Rasul, dan hari akhir. Sehingga ucapan-ucapan Rasulullah SAW itu kayak dengan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Contoh, hendaklah memuliakan tamunya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yakul khairan aw liyasmut, ngomong yang benar atau diam, nggak sembarangan. WA sembarangan itu seorang muslim nggak mungkin. Milih-milih karena akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sehingga amal soleh ini qarin, teman daripada iman. Iman mesti beramal soleh. Jadi kalau ada orang yang berjudi, iya walaupun saya ini berjudi tapi iman saya kuat, mustahil itu. Kalau berjudi tanda bukti melanggar ajaran Allah kok ngaku mukmin. Ya, mukmin boleh tetapi banyak penyakitnya itu imannya. Sampai Hasan Al-Basri mengatakan, ya, laisal imanu bittahalli wala bittamanni. Imanlah bukan hanya sekedar hiasan yang ada di mulut, atau bittamanni hanya dengan khayalan. Oh, saya mukmin, ini percaya kepada Al-Quran, ya. Tapi walakinnahu ma waqara fil qulub, kata Hasan Al-Basri, iman itu adalah yang tertancap, terpatri dalam hati, wa saddaqathul a'mal, dan dibuktikan dengan amal soleh. Gampang melihat orang mukmin sesungguhnya dengan mukmin yang pura-pura. Tapi kalau ada orang berbuat baik kemudian tidak ada keimanan, tidak iman kepada Allah, tidak iman kepada Al-Quran, itu biasanya formalitas dan pura-pura.
Sampai Al-Basri mengatakan, faman qala hasanan wa amila ghaira salih raddallahu alaihi qawla. Barang siapa yang berkata baik, lembut, tapi amalnya nggak soleh, Allah menolak ucapan baiknya itu, nggak nerima. Tapi wa man qala hasanan wa amila salihan rafa'ahu Allah al-amal. Barang siapa yang berkata baik kemudian amalnya soleh, maka amalnya diangkat ke langit. Dzalika bi anna Allah yaqul, karena Allah menegaskan, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalih yarfa'u. Jadi kata-kata yang baik dan amal-amal soleh yang diangkat. Kalau katanya baik, omongannya baik, akhlaknya bejat, ya nggak diangkat. Ini amal soleh. Dan janji itu cuma untuk mukmin dan beramal soleh. Beramal soleh itu kalau bisnis beneran bisnis, tidak pernah mengurangi timbangan. Ketika berekonomi, ya sesuai dengan syariah. Ketika menaruh uangnya di bank, sesuai dengan syariah, dan lain-lain. Itu seorang mukmin yang diberi janji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga syaratnya yang disebutkan di dalam Al-Qur'an tadi dengan janji tiga, ya'budunani, di ujung setelah wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, Allah pasti akan menggantikan rasa takutmu itu dengan rasa nyaman. Bapak-bapak kalau takut, bagaimana ya anak cucu kita nanti? Rasa takut itu menggelayuti, ada sesuatu yang tidak aman. Bagaimana nanti ya? Itu 50 tahun lagi bagaimana ya nantinya? Kalau itu ya sampai agama Islam dilecehkan apa segala macam, main-main itu. Mengapa? Karena tidak dikokohkan agama kita, tidak dikokohkan oleh Allah. Karena banyak orang-orang yang ngakunya mukmin padahal baru berstatus muslim. Nah, yang ketiga ini syaratnya adalah sebagai hamba Allah, ahlul ibadah, menjadi ahli ibadah. Kita hanya sebagai hamba Allah, bukan hamba nafsu, bukan hamba ekonomi, bukan hamba politik, hamba Allah, berjuang hanya untuk Allah. Kalau di dalam Al-Quran, afa ghaira dinillahi yabghun, maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah? Walahu aslama man fis samawati wal ard. Sebenarnya hanya kepada Allah lah seluruh alam ini, langit bumi itu berserah diri kepada Allah. Tau'an au karha, ada yang secara terpaksa, ada yang secara taat. Tau'an taat, au karha karena terpaksa. Wa ilaihi yurja'un, dan hanya kepada Allah lah mereka akan dikembalikan. Seluruhnya kita akan dikembalikan. Nah, ahlul ibadah ini jadi syarat yang ketiga. Tadi pertama iman, yang kedua amal soleh, yang ketiga ini menjadi ahlul ibadah. Kalau umat Islam mayoritas melaksanakan yang fardu 100%. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, saya yakin sholat fardu 100%. Ya, zakatnya 100%, puasanya 100%, artinya sebulan. Ya, kalau tidak 100% sebulan khatam, minimal lah sebulan itu
18 juz masih menang. Lah rata-rata Bapak Ibu yang saya muliakan, kira-kira di rumah kita yang khatam Quran 2 bulan sekali saja 15 juz, berapa orang Bapak Ibu yang saya muliakan? Kok ingin menang? Gak ada syaratnya di sini. Sampai dekat kepada Allah, betul-betul mengamalkan Islam dengan baik. Yang sunnah, tahajud, sunnah muakkad. Ya kalau 30 hari kemudian 30 malam tahajud terus 100%, Masya Allah, luar biasa. Kalau umat ini 100% semuanya, nggak mungkin Pak, nggak menangin dalam semua persaingan. Sekarang di rumah kita yang tahajud setiap malam berapa orang? Ini oke lah, kalau 60% minimal 18 hari tahajud terus. Bagi ibu-ibu yang masih punya kesempatan itu masih bisa 18 kali. Ya'budunani. Al-Qur'annya itu loh. Jadi kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Kalau orang umatnya ini belum dekat dengan Allah seperti ini, masih banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bidang pendidikan akan kalah umat ini kalau seandainya tidak dekat dengan Allah, menjadi hamba Allah. Ya'budunani, itu yang sunnah. Makanya kalau yang rawatib saja, yang sunnah rawatib, sunnah rawatib yang dijanjikan oleh Allah surga, itu kan yang 12 rakaat nggak pernah ditinggalkan. Yang 12 rakaat sunnah rawatibnya, qobliyah subuh 2 rakaat, terus ba'diyah qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah maghrib 2 rakaat, ba'diyah isya 2 rakaat, nggak pernah ditinggalkan. Itu ahli surga. Kalau seandainya masih 60% saja, artinya 60%-nya dari 12, ya, artinya 8 rakaat itu nggak pernah ditinggalkan rawatibnya. Mana orang setelah salam ber gitu, nggak ada keterikatan bahwa saya ini punya kebutuhan kepada Allah, untuk lebih dekat dengan Allah. Ya'budunani wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Nah, kita ini masih banyak yang bukan untuk Allah hidupnya. Bagaimana membuktikan ibadah kita kepada Allah? Yang keempat, ini satu ayat ya. Ya karena para sahabat itu merasa ini kami ini sejak di Mekah terus sampai di Madinah selalu memegang senjata terus, tidak pernah lepas senjata. Kapan amannya turun ayat ini? Nanti kalau syaratnya lengkap, dan di zaman sahabat syarat itu lengkap. Yang keempatnya itu disebutkan la yusyriku nabi syai'a. Mereka tidak syirik terhadapku dengan suatu apapun.
yakin bahwa kemenangan dari Allah, yakin betul, dan sesuai dengan janji-janji Allah bahwa kemenangan itu akan kita gapai ketika syarat rukunnya jelas. Kalau masih ragu, gimana bisa menang ya? Dana saja nggak punya, ini itu, gimana mau menang, ragu gitu. Dan memang ya Allah tidak memberikan kecuali syarat-syaratnya lengkap. Nanti kalau nggak lengkap diberi kemenangan, nanti tambah kacau lagi. Kalau tadi yang penghambaan kepada Allah itu, ya ingin dijelaskan saja situ. Ya, ubudiyah qasriyah. Jadi ada makhluk Allah terpaksa, dipaksa, yang tawaan, karhan, dipaksa. Seluruh alam ini kan semuanya bertasbih, semuanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya, malaikat-malaikat semuanya zikir. Nah, yang manusia ini nampaknya diberikan kesempatan memilih imma syakiran au kafur, mau syukur atau tidak. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini benar-benar ya budunani. Yang terakhir itu tadi la yusyriku nabi syai'an, tidak ada keraguan sedikit pun terhadap keimanan kita, baik tauhid uluhiyahnya, tauhid rububiyahnya, nggak ada keraguan. Yang banyak keraguan itu biasanya tauhid uluhiyah. Kalau siapa yang menciptakan, orang-orang kafir Quraisy saja menjawab, siapa yang menciptakan kamu sekalian? Allah. Semua yakin kita diciptakan oleh Allah. Sebab belum ada yang bisa membuktikan selain Allah yang bisa menciptakan, itu nggak ada. Tetapi kalau uluhiyah, kita menyembahnya bermacam-macam. Ada orang-orang yang ada yang nyembah harta, ada yang nyembah jabatan, nyembah ya bermacam-macam. Bukan Allah yang disembah. Inilah dalam ayat ini disebutkan janji Allah, janji untuk memberikan kemenangan di atas bumi, janji untuk diberikan agamanya, dikokohkan di atas bumi. Yang ketiga, akan dihilangkan rasa takutnya, rasa khawatirnya dihilangkan, tapi syaratnya mengokohkan keimanan, kemudian membuktikan keimanan dengan amal soleh, kemudian menjadi ahlul ibadah. Yang keempat, tidak ada kesyirikan dalam kehidupan kita. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.